Universitas Gadjah Mada diminta untuk mengambil langkah tegas terhadap sejumlah alumninya, termasuk Roy Suryo yang dinilai telah mencoreng nama baik alma mater. Dapat balasan setimpal, Roy Suryo terancam dicabut ijazahnya oleh UGM dan ini benar-benar sangat telak. Di saat Roy Suryo sangat sibuk menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, justru kini ijazah dan kredibilitasnya setengah dipertaruhkan karena beliau dianggap telah membuat gaduh dan merusak citra baik dari UGM dengan menuduh Pak Jokowi memakai ijazah palsu dan tidak mempercayai keterangan dari rektor UGM atau dari pihak UGM yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Maka dari itu tidak heran ketika banyak pihak yang mendesak UGM untuk segera mencabut saja ijazah dari Roy Suryo daripada buat malu, daripada terus membuat gaduh, dan ini bisa menjadi pukulan telak bagi Roy Suryo. Di samping proses hukum yang masih terus berjalan, kini beliau terancam dicabut ijazahnya oleh pihak universitas tersebut. Ada spanduk ya, UGM Universitas Geng Mulyono gitu ya. Bahkan misalnya yang menjadi pendukung Pak Jokowi sekalipun, ya. Kalau kita nyimak penjelasan Mas Roy itu kan tentu menyerang kredibilitas Pak Jokowi, betul ya. Oh ini seperti pelajarannya almarhum Pak Suhardi Soekarno, dosennya Mas Roy, dosen saya juga. Tentang dulu ada nama mata kuliah grafika publisitas. Jadi Mas Roy ini sangat inovatif dalam menjelaskan itu. Itu yang diapresiasi. Subjek Jokowinya dilepaskan dari perdebatan. Ini kasihan juga sebenarnya Pak Jokowi ini pasca kepresidennya itu justru disibukkan dengan isu-isu yang seperti ini gitu. Dengan tudingan-tudingan yang diada-adakan, ya, memframing terus menerus. Padahal mereka ini dalam proses sedang digugat oleh Pak Jokowi sendiri sebagai menjadi korban dari fitnahan mereka. Nah, yang saya persoalkan bukan bagaimana Pak Jokowinya, tapi adalah bagaimana seperti yang tadi saya jelaskan, Prof. Pihak UGM kok begitu lemah lembut ya, begitu nerimo ketika internal dari UGM itu diacak-acak. Gimana, Prof? Ya, ini saya pertama disclaimer dulu ya. Saya bukan pengurus rektorat juga, walaupun saya pengurus di program studi juga di UGM. Tapi saya kan dosen itu ya, kemudian salah satu guru besar juga di Visipol UGM. Saya melihatnya tentu bukan dari aspek hukum ya, Mas Budius, luar kompetensi saya. Tapi dari aspek mungkin komunikasi ya, karena ini terkait Pak Jokowi tentu politik juga, komunikasi politik. Juga komunikasi publik juga. Nah, saya kira gini ya, tuntutan terkait dengan yang tadi itu, meminta gitu ya, memeriksa ya, supaya jangan hanya mempercayai pernyataan dari pihak rektorat. Rismond dan kawan-kawan ini. Ya, begini, saya kira setiap proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu juga ada payung hukumnya juga kan. Kebetulan waktu itu ada Undang-Undang nomor 12 ya 2012 tentang pendidikan tinggi. Waktu itu saya diminta ketika proses perumusan dan Undang-Undang Dikti itu, saya kan masuk tim public campaign ya waktu itu. Ya, jadi saya agak intens menyimak perkembangan undang-undang itu. Nah, di dalam undang-undang itu di pasal 62 juga pasal 64 itu mengatur otonomi akademik perguruan tinggi ya. Jadi perguruan tinggi itu punya otonomi akademik ya. Iya betul bahwa perguruan tinggi itu didirikan dengan perpres, ada statuta di sana. Artinya itu kalau negeri gitu ya, kayak UGM juga iya. Tapi baik lagi di sana kan ada otonomi akademik yang itu bahkan diatur oleh undang-undang. Nah, otonomi akademik meliputi apa? Ya proses tridharma, dari proses pendidikan gitu ya. Penelitian dan juga pengabdian, termasuk pendidikan di sini ya dari proses penyiapan pengajaran dan seterusnya sampai kemudian evaluasi penentuan kelulusan dan seterusnya ya. Nah itu semua ada dalam otonomi akademik perguruan tinggi sungguhnya. Jadi karena sudah ditegaskan, saya kira perguruan tinggi termasuk UGM itu punya otonomi dan juga kampus-kampus yang lain. Coba kita lihat begini Mas Budius, ijazah perguruan tinggi di negara-negara di kita ini ya, baik di UGM, di UI, di Undip, di UNER, itu yang tanda tangan siapa coba? Normanya itu biasanya kan rektor gitu ya, sama dekan kan gitu. Nggak ada kementerian atau presiden, walaupun logonya itu kementerian misalnya ya.
di sana gitu. Tetapi artinya itu atas proses administrasi yang diketahui dengan baik, proses pendidikan sampai kelulusan oleh kementerian. Di Dikti itu kan kalau kita simak ada data pangkalan data Dikti juga. Jadi proses pembelajaran itu juga, apalagi hari ini ya. Hari ini saya kira udah terkonek baik gitu ya, dari proses proses pengajaran semuanya sampai kelulusan itu ada catatannya di data pangkalan itu. Mungkin di zaman dulu itu tidak ada platform internet seperti sekarang, itu dicatat secara manual di arsip gitu ya. Nah, saya kira kalau perguruan tinggi itu katakanlah diintervensi otonomi akademiknya, ya itu sama persis ya, kita bicara kebebasan pers juga kan. Kebebasan pers juga harus dihormati, sama persis otonomi akademik juga harus dihormati kan gitu. Memang kemarin juga muncul banyak autokritik, bahkan bukan hanya kritik ya dari teman-teman juga. Perguruan tinggi harus terbuka terhadap kritik ya. Bahkan kemarin ada, kalau Mas Yudis ingat kan ada MBKM itu kan, supaya kita juga aware dengan perkembangan di dunia di luar, industri, kita mengundang, ada kampus Merdeka Belajar itu ya, para praktisi belajar dan seterusnya. Tapi ini dalam konteks menjaga misi perguruan tinggi toh kan gitu. Nah, tapi kalau kemudian otoritas akademik perguruan tinggi dipersoalkan, sesungguhnya ini menabrak undang-undang juga kan gitu. Kan dikasih otoritas, kewenangan, sama persis semua lembaga-lembaga negara ya, itu kan juga punya otoritas dan kewenangan, Mas. Ya, kalau kita misalnya di dunia misalnya penegakan hukum kan ada, siapa sih yang disebut penegak hukum kan ada di undang-undang yang mengaturnya kan gitu. Nah, saya kira semua proses kehidupan itu kan ada rule of the game ya. Dan kalau kita meragukan semua institusi yang punya otoritas, kewenangan, ya saya kira itu bukan hal yang bagus, bahkan bisa menjadikan chaos kepada siapa kan gitu. Semua dunia itu kan berkembang ke arah profesionalitas. Selain awal-awal modernitas, kemudian terjadi profesionalitas. Jadi kalau misalnya dulu gitu ya, belum muncul profesi dokter. Nah, kemudian belakangan kan ada, ini contoh ya, profesi dokter. Nah, semua dokter itu kan mengikuti proses pendidikan juga, kemudian ada certified ya sebagai dokter. Masyarakat kan butuh itu, orang siapa yang ahli, dan kita menghormati keahlian masing-masing kan gitu. Sama persis gitu ya, di bidang-bidang yang lain, teknologi juga. Kita kan juga nggak bisa paham semua bidang pengetahuan. Maka sama persis ketika kita bicara pendidikan juga ada institusi gitu ya yang berjalannya itu juga diatur dengan regulasi. Meskipun tidak semuanya sempurna. Nah, kalau ada pihak yang seperti Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawan ini mendenial semuanya, Mas, kecuali hanya mereka yang paling benar. Kemarin kan sudah ada hasil forensik dari Mabes Polri ya kan? Ya kan? Dan itu pun ditolak oleh mereka, disangkal oleh mereka hasilnya. Termasuk juga pernyataan dan sikap dari Rektorat UGM tentang bagaimana duduk perkara keaslian ijazah Pak Jokowi, ditolak juga oleh mereka. Nah, sekarang mereka mengadu nih ke Presiden supaya yang memeriksa itu, pernyataan Rektorat itu diperiksa lagi oleh Kementerian dan Pendidikan Tinggi. Ya, begini ya. Ini apa ini, Mas? Biasanya kasus-kasus yang bisa contoh ya, Kementerian Pendidikan Tinggi yang saya simak berapa dari tahun ke tahun, kalau ada yang misalnya memeriksa seperti itu juga pernah terjadi. Misalnya plagiasi yang konon katanya ada beberapa percepatan guru besar kemudian melibatkan plagiasi, kan pernah diperiksa juga. Itu contoh. Itu boleh-boleh saja terjadi, misalnya hal-hal yang katakanlah dianggap melanggar etika dan norma, yang sebenarnya norma itu justru itu sudah diatur di dalam bidang keilmuan termasuk dalam pendidikan sendiri, tapi ditabrak atau dilanggar. Nah, itu boleh gitu ya. Tapi kalau kemudian hal-hal yang saya kira ya itu sudah ada sudah diatur, misalnya otonomi pendidikan contohnya gitu ya. Ada undang-undangnya lah. Ada undang-undangnya misalnya. Ya, saya kira begini ya, semua kan sudah ada rule of the game-nya ya. Siapa yang punya otoritas apa, batas kewenangannya apa, semuanya udah ada. Jadi saya kira gitu ya, ya kalau kritik atau katakanlah ketidakpuasan, saya kira ya bisa lah, wajar lah itu diungkapkan gitu ya, oleh Mas Roy, oleh Rismon, Mas Bang Rismon gitu ya, dan yang lain. Tapi kita lihat, kita perlu melihatnya secara proporsional gitu loh. Nah, kalau kita simak kan misalnya UGM saya kira sudah mengikuti dan melayani dengan baik. Ya, kalau kita simak bareng-bareng melalui Sekretaris Eksekutif Rektor Mas Andi Sandi misalnya kan, misalnya kayak kemarin-kemarin kan ada tuh yang gugatan di Pengadilan Sleman kan. Walaupun UGM itu statusnya turut tergugat kan gitu. Ya kan. Nah, tapi kan yang disebut banyak, ada 7 kalau nggak salah ya. Nah,
kemudian, nah di situ saya kira proses hukum juga diikuti gitu loh. Jadi UGM saya kira tadi Mas Budias kan UGM tuh merasa dirugikan nggak gitu kan, gitu pertanyaannya. Ya kalau secara umum kalau kita bicara reputasi gitu ya peluang dirugikan tuh ada gitu loh. Tetapi kan balik lagi, UGM itu ibarat kita bicara branding. Ini kan corporate brandingnya itu besar gitu ya. Dan tidak hanya berurusan dengan ini saja gitu loh. Ya tentu sebagai corporate dengan frame corporate branding, UGM juga punya tanggung jawab terhadap produk brandingnya. Pak Jokowi itu salah satu produknya kan gitu. Ya tentu ada banyak yang lain gitu loh. Makanya kan kemarin-kemarin kalau kita simak di demo-demo yang bukan demo yang di UGM didatangi itu kan ada spanduk ya UGM Universitas Geng Mulyono gitu ya. Ya apakah itu benar apa salah gitu kan? Ya bisa jadi itu. Saya baru tahu tuh UGM Universitas Geng Mulyono loh. Iya ada spanduknya. Sangat kreatif ya mereka. Iya kreatif. Tapi kan itu kan singkatannya UGM juga gitu loh. Tapi kan boleh juga yang lain juga bilang UGM tuh Universitas Geng Mas Ganjar, Geng Mas Anies, ya kan? Iya. Geng yang lain gitu loh. Iya kan tidak hanya Geng Mulyono gitu loh. Maksud saya kan itu bebas, itu produk branding kan. Mereka ini produk dari UGM gitu loh. Dan tentu saja kita sebagai komunitas akademik ya yang ada di dalamnya, kita bangga dengan segala kelebihan kekurangan dari semua alumni kita gitu loh. Ya paling enggak pernah meramaikan Pilpres, pernah menjadi presiden juga. Nah, ibarat gini Mas Budios, ibarat corporate branding. Kita juga merasa bertanggung jawab terhadap produk keluaran kita. Kenapa? Sekarang kita lihat lah Mas, ini kan bicara reputasi itu banyak, makanya terus dilayani. Tapi kan tidak hanya terkait ini saja ya, tidak fokus ke situ, yang diurus banyak sekali gitu loh. Nah, misalnya contoh kenapa sebagai brand itu kita juga aware dengan produk. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya, sebenarnya kan produk itu juga menunjukkan reputasi dari brand gitu loh. Ada hal yang kurang baik dari produk itu, ya kita juga merasa ikut bertanggung jawab walaupun nggak ada urusannya sebenarnya kan gitu. Tapi ini bagian dari kalau kita bicara di era komunikasi modern hari ini, di era digital apalagi, itu kan banyak aspek yang harus kita ini. Contoh lah Mas, misalnya dalam dunia yang risiko reputasinya tinggi ya. Ini saya orang komunikasi membahasnya agak ke sana ya. Contoh misalnya pesawat terbang, itu kan luar biasa Mas. Dan sering terjadi beberapa accident ya, bahkan di grounded dan seterusnya. Nah, kan pasti ada elemen-elemen, mau perusahaan apapun, mau Boeing atau apapun, mereka juga akan ngecek, ya kan, akan terus memantau faktor penyebab kecelakaan ini apa, faktor ini apa. Sama Mas, kita juga selalu menyimak berbagai peluang-peluang di mana berbagai alumni kita pasti juga akan munculkan kontroversi di peran-peran sosialnya. Nah, dalam konteks itu tugas kita apa? Kita juga akan mengevaluasi diri, memperbaiki diri juga, termasuk saya kira juga melayani apa yang menjadi kebutuhan. Nah, kayak tadi itu diminta misalnya klarifikasi. Saya kira ya teman-teman pengurus dan juga pimpinan di UGM itu akan meresponnya dengan terbuka. Tetapi kemudian reputasi UGM itu tidak hanya dipertaruhkan di situ saja gitu loh. Kita punya tanggung jawab yang lain yang lebih besar juga gitu loh, tidak hanya pada satu alumni saja gitu, tapi menjaga nama baik ya, reputasi bersama-sama kaitannya produk dengan corporate ya, sebagai bagian organisational branding itu juga penting. Makanya tetap ya kita selalu sangat teman-teman khususnya itu merespon ya dan melayani. Menurut Prof, apakah ketika apa yang disampaikan oleh UGM sebagai sebuah institusi pendidikan dengan reputasi besar dan skala nasional seperti ini diragukan oleh orang yang nggak jelas juga reputasinya gitu loh Mas, ya hanya mengatasnamakan ini adalah hak publik gitu loh, ya ini elok nggak sih untuk direspon gitu loh? Ya begini, itu sudah bagian dari risiko ya institusi publik Mas. Tapi ginilah. Kemudian kita kan perlu meresponnya juga dengan cara-cara yang lebih elegan kan. Nggak mungkin kemudian apalagi misalnya itu terkait sama-sama alumni Mas. Mas Roy itu kan alumni juga. Terus Bang siapa itu? Rismon juga alumni juga gitu. Putiva dan lain juga alumni juga. Nah tentu saya kira meresponnya itu pasti UGM juga proporsional. Tapi sebagai alumni itu biasanya punya semangat alumni. Nah problemnya kan kadang-kala ada yang di luar alumni ya. Nah itu kadang-kala juga sering terjadi ya. Misalnya yang
Bukan kita itu memblok-blokkan polarisasi dalam alumni, tidak. Tapi alumni itu kan ada kesamaan value, spirit dan lain-lain seperti itu yang justru bukankah itu menjadi sesuatu yang lebih konyol lagi, Prof? Sama aja rumah sendiri kok diberakin gitu. Kan sama aja seperti itu. Kalau memang mereka itu kebetulan memang alumni UGM juga, alumni Kagama ya kan. Iya. Sama aja kan, dia sama aja sudah membuat kotor, membuat buruk rumahnya sendiri. Bukankah kita diajarkan ya kan untuk kalau perlu, kalau kita hanya bisa menjaga, nggak bisa memperindah, ya jangan kita kotorin. Nah, bagaimana sikap UGM yang oleh publik yang mungkin kayak saya bukan Kagama dan yang lain-lain, kok UGM terlalu nggak melakukan semacam gugatan balik misalnya untuk melihatkan bahwa ini udah keterlaluan gitu. Ya, pertama begini, gugatan balik itu kan kalau UGM misalnya merasa dirugikan. Selama ini saya lihat dari penilaian ya, direpotkan pasti, tapi untuk dirugikan tuh pasti multi tafsir ya. Di situ baik dari pengurus, saya kira hanya direpotkan. Pastilah, kan nggak mungkin kan harus melayani ini, tapi itu kan kewajiban. Yeah. Tapi balik lagi, saya tergelitik dengan pernyataan Mas Budius ya soal, apalagi ini dari sama-sama alumni gitu ya. Ya memang ada paradoknya Mas Budius ya. Biasanya kalau sesama alumni, kalau kita anggap sebagai brand ya dalam komunikasi, itu kan prinsipnya stronger together, ya kan? Kita bareng-bareng untuk kuat, sama-sama tumbuh, sama-sama berkembang kan gitu. Sama-sama punya ya kehebatan yang bermanfaat lah kira-kira gitu. Tapi kadangkala kan kontroversi ini bisa tidak produktif, yang kemudian mengarah ke apa? Bukan stronger together, tapi weakening together. Kita melemah bersama-sama gitu loh. Iya kan, kalau rumah kita kotorin ya kemudian yang rusak bukan tapi seluruh isi rumah juga kan. Dan juga nama baik rumah juga, penghuni rumah dari periode ke periode kan gitu. Nah itu juga masalah. Nah repotnya di era post-truth, di era digital, sosial media ini kan informasi luar biasa Mas. Misalnya gini lah contoh, kemarin kalau kita simak orang perdebatkan keaslian ijazah Pak Jokowi, itu kan ijazah mana sebenarnya yang diperdebatkan? Apakah fisik ijazah print itu gitu ya, ataukah digital itu, atau yang seperti apa kan gitu. Nah ini kan di era post-truth itu orang bisa mengklaim mana saja kan gitu yang benar kan gitu. Nah ini yang kemudian di tengah situasi yang seperti ini itu bukan hanya weakening together Mas, melemah bersama-sama brand itu atau reputasi itu, tapi ada kemungkinan bahkan bisa falling apart together, berantakan atau ambiar bersama-sama gitu. Nah tentu sebagai alumni, ya saya sendiri juga alumni sebagai dosen, tidak ada yang bisa terima gitu loh. Jadi makanya kalau kita simak kan juga di tengah perdebatan ini banyak juga alumni-alumni yang lain kan yang kemudian menyuarakan, jangan terlalu kasar begitu dong, yang proporsional, yang etis dong. Kan banyak yang menyuarakan begitu. Sekaligus juga ada juga yang meminta Pak Jokowi tolong dong segera ditunjukin ijazahnya biar selesai kan gitu. Ada juga gitu loh. Jadi posisi UGM saya kira posisi yang ada di tengah, yang dia tidak kemudian istilahnya dengan kemudian kekanak-kanakan bahwa ini UGM sudah dirugikan, tidak gitu. Ya kalau direpotkan pasti gitu loh. Tapi untuk ke sana saya kira kita sudah terbiasa juga melayani berbagai dinamika seperti tadi saya bilang. UGM itu seperti corporate branding, ini produk. Ya, produk gitu ya. Bagian dari organizational branding juga produk itu. Universitas Gadjah Mada diminta untuk mengambil langkah tegas terhadap sejumlah alumninya, termasuk Roy Suryo yang dinilai telah mencoreng nama baik alma mater. Permintaan ini datang dari Kiai Nahdlatul Ulama Syarif Rahmat yang menilai tindakan Roy Suryo sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi pendidikan tinggi. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube pada Suka TV, Kiai Syarif mengkritik keras langkah Roy Suryo CS yang terus menggulirkan isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia mempertanyakan motif dibalik keinginan mereka untuk memverifikasi ijazah Jokowi. Kiai Syarif mempertanyakan kepentingan Roy Suryo CS ingin melihat ijazah Jokowi, dan ia menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia
untuk menunjukkan ijazahnya. Ia menilai bahwa kisruh ijazah Jokowi kental dengan kepentingan politik. Kiai Syarif Rahmat juga menyinggung bila memang ada yang mengkritik berarti tidak melihat hasil kerja Jokowi. Demi menjunjung kehormatan UGM sebagai lembaga pendidikan tinggi, Kiai Syarif menyarankan untuk mencabut ijazah Roy Suryo CS. Adapun kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih menjadi sorotan dan diperbincangkan oleh